Podcast Asik Sejarah Indonesia. Saya Aurel, Saya Najihah. Saya Safira. Saya Diasta. Kita mau ngomongin apa sih di sini? Oh iya, kita di sini mau ngomongin tentang penyimpangan di masa demokrasi terpimpin. Tapi penyimpangan itu apa sih? Oh, jadi penyimpangan itu adalah konsep masalah sosial yang berkaitan dengan pelanggaran norma. Artinya, sesuatu itu dianggap sebagai masalah sosial karena menyangkut hubungan manusia dengan nilai-nilai dan merupakan gangguan terhadap tujuan kehidupan masyarakat. Berarti kalau penyimpangan UUD itu tindakan yang tidak sesuai dengan isi UUD ya? Iya, betul. Tahu nggak sih? Ternyata lumayan banyak penyimpangan yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Apa aja sih contohnya? Contohnya itu kayak 1. Dekret Presiden, 2. Pembubaran DPR oleh Presiden, 3. Politik mercusuar. 4. Konferensi Indonesia-Malaysia. Dan yang kelima ada Gerakan 30 September. Emang dekret presiden itu isinya apaan sih? Jadi, dekret presiden itu isinya ada 3, yaitu 1. Pembubaran konstituante, 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dan yang ketiga yaitu pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disebut MPRS dan Dewan Penasihat Agung Sementara atau disingkat DPAS. Nah, jadi di sini kesimpulannya penyimpangannya itu ada di poin nomor 3, yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Terus letak penyimpangannya itu di mana? Jadi pada saat itu MPRS dan DPAS dipilih oleh Presiden. Padahal seharusnya menurut UUD MPRS dan DPAS itu dipilih melalui pemilu. Tapi kenapa sih kalau MPR itu harus dipilih melalui pemilu? Soalnya Presiden mandataris MPR, bukan sebaliknya. Oh, jadi itu penyimpangannya. Terus ada penyimpangan apa lagi selain itu? Jadi, penyimpangan yang kedua adalah pembubaran DPR oleh Presiden. Kok bisa ya itu menyimpang? Bisa lah, soalnya Presiden dan DPR itu kedudukannya sama. Jadi, mereka itu nggak boleh saling membubarkan. Emang kenapa DPR waktu itu dibubarkan oleh Presiden? Soalnya waktu itu DPR menolak RAPBN Presiden. Karena itu DPR-nya dibubarin oleh Presiden. Hal ini disusul dengan pembentukan DPR baru yang disebut DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Sekarang kita beralih ke politik mercusuar nih. Jadi, politik mercusuar adalah sebuah kebijakan politik luar negeri yang ditempuh pada periode Indonesia era demokrasi terpimpin. Kebijakan ini ditandai dengan pelaksanaan pesta olahraga besar-besaran yang bernama Ganevo yang berlangsung antara tahun 1962 hingga 1967. Nah, politik mercusuar ini ingin menunjukkan kemegahan bahwa di Indonesia tuh di tengah pergaulan antar bangsa. Kalau gitu penyimpangannya ada di mana? Kalau gitu bukannya bagus ya? Soalnya kita kan jadi kelihatan keren di mata dunia. Enggak lah. Saat itu Indonesia sedang mengalami inflasi sebesar 650%. Kan tinggi banget ya itu. Nah, saat itu pemerintah tidak memberi donasi kepada masyarakat, tapi uangnya malah dibuat membangun Monas, GBK, dan sebagainya untuk menyambut Asian Games supaya Indonesia terlihat megah di mata dunia. Padahal kan waktu itu masih inflasi. Tapi setauku itu waktu itu tuh pemerintah udah ngasih donasi loh. Cuma ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadinya uang donasinya tuh nggak 100% sampai ke tangan rakyat. Oh, kasihan juga ya rakyat Indonesia pada saat itu. Iya, jadi seperti itu penyimpangan pada masa politik mercusuar. Lalu ada juga nih konferensi Indonesia-Malaysia. Emang Indonesia sama Malaysia punya masalah apa sih pada saat itu? Konferensi Indonesia-Malaysia itu terjadi karena terbentuknya Federasi Malaysia oleh Inggris sehingga menganggap sebagai ancaman penjajahan gaya baru atau disebut neokolonialisme. Selain itu, Malaysia diterima PBB menjadi anggota tidak tetap sehingga Indonesia keluar dari PBB lalu membentuk Oldevocnevo dan Ganeto sebagai kekuatan baru dunia. Terus penyimpangannya di mana tuh?
Jadi penyimpangannya itu Indonesia tuh tidak menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang menjaga perdamaian dunia. Padahal menurut UUD kita sebagai bangsa Indonesia harus menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Oh, jadi gitu. Iya, jadi gitu. Terus selanjutnya kita bakal membahas gerakan 30 September. Emang ada apa sih? Jadi di 30 September 1965 terjadi gerakan Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. Mereka memiliki tujuan untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Nah, itu juga termasuk penyimpangan. Soalnya di UUD ideologi Indonesia itu Pancasila, bukan komunis. Salah satu tokoh gerakan 30 September juga mengatakan kalau dia tuh sebenarnya setuju jika ideologi Indonesia tuh Pancasila untuk menyatukan rakyat Indonesia. Tetapi jika Indonesia sudah bersatu, maka harusnya ideologi itu tuh menggunakan ideologi komunis, bukan Pancasila lagi. Tapi akhirnya mereka berhasil nggak mengubah ideologi Indonesia menjadi komunis? Enggak, tapi dampak peristiwa itu menewaskan banyak sekali korban. Korban jiwa termasuk para pahlawan yang telah berjuang. Salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani. Oh, jadi itu aja penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Bukan cuma itu saja, ada beberapa penyimpangan yang terjadi. Kayaknya kita bakalan bahas di lain waktu aja deh. Betul juga, kita bincang-bincang di sini udah lumayan lama ya. Jadi cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.